Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertumbuhan tinggi, berat tubuh, perubahan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Juga perubahan fisik adalah perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam perubahan remaja. Perubahan-perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Adapun perkembangan yang ditinjau secara anatomis juga fisiologis. Untuk perkembangan anatomis ini ditunjukkan oleh adanya perubahan secara kuantitas, struktur tulang belulang, dan juga proporsi tinggi badan seseorang. Dan umumnya perkembangan ini bersifat kuantitatif, seperti bertambahnya tinggi badan seseorang, melebarnya bahu, pinggul, dada, dan juga bertambahnya berat badan yang semua itu akan tumbuh dan berkembang pada masanya. Jadi, perkembangan anatomis, perkembangan yang terjadi pada struktur tubuh seseorang secara proporsional seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Yang tentu ini akan dipengaruhi oleh asupan gizi dan faktor lingkungan terhadap diri seseorang. Sedangkan perkembangan yang ditinjau secara fisiologis yaitu perkembangan yang ditandai dengan perubahan secara kualitatif, kuantitatif, dan fungsional dari sistem kerja hayati. Sistem kerja hayati ini seperti kontraksi otot, peredaran darah, pencernaan, pernafasan, dan juga produksi kelenjar. Misalnya, pada seorang anak-anak, otot akan bekerja sebagai pengontrol gerak dan denyut jantungnya memiliki frekuensi sekitar 140 denyut per menit, dan itu akan berbeda dengan seorang remaja yang umumnya memiliki frekuensi 60-100 kali per menit. Seiring dengan bertambahnya usia anak, maka organ tubuh anak akan semakin berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Perkembangan ini akan terjadi sejalan dengan bertambahnya usia manusia dan bukan karena proses latihan fisik. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia sudah melekat sejak dilahirkan. Pertumbuhan dan perkembangan sendiri hadir seiring dalam kehidupan manusia. Jika pertumbuhan mengacu pada fisik, maka perkembangan lebih merujuk pada sisi pikir manusia. Nah, yang pertama, itu ada keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar bagi tumbuh kembang manusia. Ciri fisik seperti tinggi, berat badan, struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, kecerdasan, dan bakat umum lainnya dibawa oleh gen. Beberapa penyakit juga bisa diturunkan dari orang tuanya. Yang kedua, itu ada jenis kelamin. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia berikutnya adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa itu juga cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Yang ketiga itu ada hormon. Nah, faktor internal alam lainnya yang tak bisa disingkirkan adalah hormon. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya. Yang keempat ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik amat penting dalam menunjang pertumbuhan seseorang. Jika seseorang itu memiliki aktivitas fisik yang baik, kekuatan otot dan massa tulangnya akan tumbuh dengan baik. Yang nomor 6 itu ada pendidikan. Pendidikan baik sekolah maupun keluarga penting dalam menunjang perkembangan seseorang. Nah, pendidikan yang baik akan memberikan efek positif bagi mental, intelektual, emosional, dan kemampuan sosial.
Yang terakhir, yang ketujuh itu ada lingkungan. Lingkungan juga dianggap penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Nah, faktor lingkungan ini amat luas, dari masyarakat, kemampuan, ekonomi, keluarga, rumah tangga, kemajuan teknologi, asupan nutrisi, hingga geografi. Selanjutnya yaitu adalah pertumbuhan dan ciri-ciri fisik. Saat anak perempuan dan laki-laki memasuki masa pubertas, terjadi perubahan hormon yang merangsang pertumbuhan fisik, perubahan tingkah laku, serta matangnya organ seksual. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri fisik yang terjadi pada saat masa pubertas yang terjadi pada anak perempuan dan anak laki-laki. Oke, yang pertama yaitu perubahan fisik pada masa pubertas anak perempuan. Nah, pada anak perempuan ini terjadi perubahan fisik itu pada sekitar usia 10 atau 11 tahun dan cenderung mengalami tanda-tanda perubahan pada usia 13 tahun dan cenderung untuk tidak mengalami perubahan selanjutnya itu pada usia 16 tahun. Nah, ciri-ciri fisik apa saja sih yang terjadi pada masa pubertas anak perempuan? Yang pertama, berkembangnya payudara. Nah, selanjutnya yaitu adalah munculnya bulu-bulu rambut pada kepala dan pubis. Lalu, selanjutnya ada bertambahnya tinggi badan, berat badan. Selanjutnya yaitu terjadinya menstruasi. Nah, biasanya pada saat proses menstruasi ini terjadinya perubahan hormon yang menyebabkan mood perempuan itu naik turun gitu guys. Terus selanjutnya itu karena menstruasi ini terkadang perempuan sering merasa lelah atau sakit di daerah-daerah tertentu. Oke, selanjutnya yaitu pubertas. Ciri-ciri fisik pubertas yang terjadi pada anak laki-laki. Nah, pada anak laki-laki cenderung lebih lambat dibandingkan anak perempuan. Anak laki-laki bisa terjadi pada usia 13-14 tahun dan cenderung mengalami total pemberhentian untuk pertumbuhan itu kisaran usia 17 tahun. Apa aja sih ciri-ciri perubahan fisik pada anak pubertas laki-laki itu? Yang pertama, dada mulai melebar guys, mulai melebar atau bidang. Nah, yang kedua, tumbuhnya jakun dan pita suara mulai membesar atau suaranya mulai berat gitu ya guys. Terus yang ketiga, testis dan penis mulai membesar. Terus yang keempat itu ada matangnya sperma gitu dan jadi menghasilkan sperma. Yang selanjutnya itu bertambahnya massa otot, jadi kelihatannya pada berotot begitu guys. Oke, selanjutnya yaitu bertambahnya tinggi badan. Jadi anak cowok tuh kenapa cepat tinggi badannya kayak itu guys. Terus mulai munculnya rambut-rambut ketiak sama daerah kemaluan, terus sekitaran daerah dada. Selanjutnya yaitu ada karakteristik perkembangan fisik. Secara umum terdapat perbedaan antara gambaran perubahan fisik berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dengan perempuan. Pada anak perempuan berupa pertumbuhan tulang-tulang, pertumbuhan payudara, tumbuh bulu halus di labi kemaluan, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, bulu kemaluan menjadi keriting, menstruasi atau haid, dan tumbuh bulu-bulu ketiak. Sementara pada anak laki-laki berupa pertumbuhan tulang-tulang, testis membesar, tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus, dan berwarna gelap, awal perubahan suara, ejakulasi, bulu kemaluan menjadi keriting, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, dan tumbuh bulu di dada. Selain perbedaan perkembangan berdasarkan jenis kelamin, setiap fase perkembangan juga memiliki karakteristik perkembangan yang berbeda-beda, mulai dari bayi sampai dewasa.
Berikut saya akan menjelaskan tentang karakteristik perkembangan fisik peserta didik berdasarkan rentang usia. Yang pertama yaitu ada karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak yaitu 0 sampai 5 tahun. Ditandai dengan mulai mampu melakukan gerakan-gerakan dasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 5 sampai 11 tahun. Ditandai dengan koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil, kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit, rentan dan daya tahan kurang. Lalu yang ketiga yaitu ada karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 8 sampai 9 tahun. Ditandai dengan perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah, anak laki-laki cenderung beraktivitas yang seperti berkelahi dan bergulat, koordinasi mata dan tangan lebih baik, sistem peredaran darah masih belum kuat, koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik, dan dari segi psikologi anak, wanita lebih maju 1 tahun daripada lelaki. Selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa anak usia 10 sampai 11 tahun. Pada masa ini, kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari wanita, kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Wanita mulai mengalami kematangan seksual yaitu pada saat 12 tahun dan lelaki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual. Lalu yang kelima yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja, yaitu ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan tanda-tanda seksual primer maupun tanda-tanda seksual sekunder, timbulnya hasrat seksual yang tinggi atau masa pubertas. Lalu yang terakhir yaitu karakteristik perkembangan fisik pada masa dewasa. Pada masa ini, laki-laki cenderung lebih baik kemampuan fisiknya dan gerakannya lebih terampil. Pertumbuhan ukuran tubuh yang proporsional memberikan kemampuan fisik yang kuat. Pada masa dewasa pertumbuhan mencapai titik maksimal. Pada masa ini juga pertumbuhan fisik mulai terhenti, sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik.